Hai guys, jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau kayak sharing sama kalian soal apa yang gue alamin gitu ya, pas gue bikin YouTube. Jadi tuh gue kayak kenal sama cowok kurang lebih sudah hampir berapa tahun ya? Pokoknya sebelum gue nikah gitu kan. Mungkin sebelum gue kenal suami gue, malahan mungkin sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu. Jadi dia kayak sempet ngechat gue lagi kan di Facebook, kayak sempet nanya, kok kamu sekarang cantik, kok kamu sekarang hmm, bodinya udah oke gitu kan. Terus gue bilang sama dia, coba deh kamu lihat YouTube aku gitu kan. Aku kirimin sama dia linknya. Maksud aku tuh kayak jadi gue di Facebook tuh kan jarang banget kayak ngupload foto keseharian gue di kampung, karena memang kan gue juga baru kan tinggal di kampung. Jadi gue kayak kebanyakan tuh ngupload foto-foto yang memang ya udah backgroundnya biasa aja gitu. Terus dia sempet cek kayak YouTube aku, terus dia sempet kayak bilang, nggak tahu dia tonton bagian yang mana YouTube gue, karena gue memang sempet, itu memang bener-bener pure keseharian gue di kampung ya kan. Terus dia sempet kayak komen chat gue lagi di Facebook itu. Dia bilang, kok cantik-cantik miskin gitu. Kayak agak aneh juga sih menurut gue kan. Maksudnya ya memang sih gue di Facebook juga memang biasa aja, nggak yang, maksudnya ini kan gue kalau konten kan kita lebih kayak bikin video, terus yang kayak ya udah apa yang ada kita kita bikin konten, bikin video gitu kan. Terus dia komen kayak gitu. Terus gue bilang sama dia, emangnya eh, orang cantik doang, orang kaya doang yang cantik gitu kan. Gue bilang malah gue lebih bagus dong. Gue udah miskin, nggak punya kayak dana dong untuk kayak operasi gitu kan, untuk kayak mempercantik diri gitu. Justru ya orang orang miskin tuh lebih alami gitu. Kalau memang cantik ya udah cantik, kalau memang jelek ya udah jelek gitu kan. Kalau orang kaya terus jelek, aneh, karena mereka punya dana untuk operasi, untuk beli skincare yang bagus gitu. Sementara kalau orang miskin jelek ya memang udah biasa. Atau harusnya kayak lihat orang miskin terus dia cantik, harusnya kayak appreciate gitu dong, kayak harusnya semakin semangat untuk deketin. uh, Otomatis kan lu akan punya keturunan yang juga cantik gitu. Gua jadi sebelum dia blokir gue tuh, gue sempet kayak lihat-lihat profile Facebooknya gitu. Gue liat orangnya juga biasa aja gitu, nggak ganteng, nggak juga yang kaya-kaya banget. Tongkrongannya pun gue lihat biasa aja, nggak yang, maksud gue nggak yang sebagus apa gitu loh, kayak dia makan di restoran atau dia kumpul-kumpul di apa ya, pokoknya nggak banget gitu loh. Kadang-kadang orang tuh udah jelek, miskin, terus dia kayak tambah merendahkan orang lain lagi gitu loh. Nggak punya kreativitas, nggak punya skill gitu ya. Itu udah yang dinamakan netizen gitu loh. Kayak mereka tuh kayak selalu mencari-cari kelemahan orang gitu. Dan satu hal lagi yang perlu kayak teman-teman tahu, kadang-kadang banyak banget, bukan kadang-kadang ya, ini tuh kayak lebih banyak orang yang bilang cewek matre gitu. Kadang-kadang gue pikir bukan cewek aja yang matre, kadang-kadang cowok juga matre sih gitu. Mereka tuh kayak pikir udah hidupnya biasa aja, kaya enggak, miskin enggak, atau kaya enggak, miskin iya, terus kayak sosokan cari cewek yang berduit gitu kan, supaya bisa numpang hidup enak gitu kan. Kayak menurut gue sih kayak aneh aja gitu. Gue juga bikin kayak konten YouTube, atau gue bikin kayak ya kayak gini-gini tuh bukan untuk bukan untuk kayak gue ngeprank atau apa ya. Kayak ini tuh memang keseharian hidup gue gitu. Gue juga sekarang juga sudah menikah, gue juga sudah punya suami gitu. Jadi buat gue kayak aneh aja kalau ada orang ngomong. Gue sempet agak kesel juga sih sama bahasanya dia, kayak cantik-cantik kok miskin gitu. Terus
maksud dia ngomong miskin tuh apa gitu. Kalau lu tahu gue miskin ya lu bantu gue ya kan, maksudnya lu pinta nomor rekening gue gitu kan, lu kirimin gue uang gitu. Kayak jadi buat gue tuh kadang-kadang aneh. Gue sih biasa aja ya, nggak juga terlalu kayak, ada sedikit kayak sakit hati, ada sedikit kayak gue marah sama ucapan dia. Tapi buat gue kadang-kadang kita kalau memang lagi keadaan kayak gini tuh, orang-orang tuh kayak banyak banget yang berusaha untuk kayak jatuhin kita, berusaha untuk kayak bikin kita tuh tambah down gitu. Kalau buat gue sih enggak. Emang kenapa kalau gue miskin, emang kenapa? Toh gue miskin gue juga cantik. Bisa aja dari dulu gue dapetin cowok yang istilahnya berduit, atau gue bisa aja dari dulu gue dapetin, malah waktu gue kerja tuh sering banget ada kayak orang-orang asing. Gue kan kerja di Bali kan, di toko baju, sering banget ada orang-orang cowok-cowok asing gitu yang masuk ke toko kayak ngajakin gue kencan. Gue nggak mau gitu, karena gue terlalu memegang kepercayaan dari orang tua gue terlalu menjaga kayak, apalagi waktu itu gue sudah punya pacar gitu. Bisa aja gue bohongin pacar gue bahwa aku lembur atau aku ada ini sama temen gitu kan, bisa aja. Terus gue jalan sama orang asing itu tadi. Tapi kan gue nggak pilih untuk enggak gitu loh. Bukan apa, mungkin gue secara keuangan gue miskin, secara materi gue memang nggak punya apa-apa, tapi gue juga punya harga diri gitu loh. Nggak sembarangan orang juga bisa tidur sama gue, nggak sembarangan orang juga bisa kayak bisa bayar gue gitu. Apa sih artinya diri lu kalau lu tuh masih dihargai dengan uang gitu kan? Enggak gitu loh. Jadi buat gue terserah deh orang di luar sana mau ngomong apa, terserah orang di luar sana kayak temen-temen gue ada yang bilang sama gue, ngapain lu pertahanin cowok lu gitu, sementara ada orang asing yang mau sama lu, yang hidup lu bisa lebih terjamin gitu. Memang sih uang, memang sih kalau kita punya uang kita bisa bikin apa aja, kita bisa ngelakuin apa aja, kita bisa pamer, bisa sombong, bisa beli apa yang kita mau gitu. Tapi buat gue uang tuh bukan segala-galanya. Gue tuh kepengen bahagia gitu. Gue bahagia dengan hidup gue kayak gini. Jadi kalau ada orang yang DM gue bilang kasihan hidupmu, bener kan yang gue bilang, lu pilih suami lu akhirnya hidup lu kayak gini. Buat gue nggak masalah, lu nggak perlu kasihan sama gue, lu nggak perlu kayak sok-sok simpati sama gue gitu. Belum tentu hidup lu tuh jauh lebih baik dari gue gitu. Belum tentu lu, mungkin saat ini lu pegang uang, mungkin saat ini lu punya cukup lah apa yang lu mau beli, cukup apa yang lu mau, itu keinginan lu kesampaian. Tapi kan belum tentu lu bahagia gitu. Gue bahagia sama suami gue bahagia dengan kehidupan gue bahagia dengan apa yang gue punya saat ini gitu. Memang gue saat ini memang gue tidak punya uang, tapi gue percaya banget bahwa Tuhan tuh nggak pernah kasih kita ujian, cobaan tuh melebihi batas kemampuan kita gitu. Akan ada masanya juga gue kayak bisa seperti kalian, akan ada masanya juga gue bisa bahagia yang sesungguhnya, ada masanya juga gue akan istilahnya gue pegang uang gitu. Buat saat ini semuanya tuh gue syukurin banget gitu. Gue nggak neko-neko, gue nggak gue juga nggak mau ganggu hidup orang lah gitu loh. Terus orang pikir mau bersaing sama gue, mau istilahnya kalau gue kayak gini mereka pengen lebih dari gue, itu silahkan, terserah kalian tuh juga punya hak, kalian juga bisa menunjukkan gitu. Gue tuh bersyukur banget kalau kalian tuh bisa mampu, bisa mandiri, bisa mampu, bisa tercukupi gitu. Tapi tolonglah jangan kayak merendahkan orang lain gitu. Orang lain tuh tingkat kebahagiaannya tuh berbeda-beda gitu. Sama kayak contoh gue sampai saat ini gue nggak punya anak, gue nggak hamil. Ketemu sama si ini, kapan hamil? Ketemu sama si ini, kok belum hamil? Udah berapa lama nikah gitu loh. Urusannya sama lu kenapa? Urusannya sama lu apa? Apakah lu mau pada saat gua nggak pegang uang, pada saat kan
kondisi keuangan gue nggak bagus, terus gue dengan gue bawa anak, terus gue minta tolong sama lu untuk bantu anak gue, kan nggak mungkin. Jangan terlalu berpikir bahwa mulut kalian itu bisa merubah keputusan seseorang gitu loh. Gue juga punya keputusan, kalian juga punya keputusan. Gue nggak pernah ganggu kalian. Dengan kalian yang punya anak mungkin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, itu hak kalian, kalian mampu gitu loh. Sementara gue, jangankan untuk gue ngidupin satu anak, jangankan gue ngidupin waktu gue hamil, untuk ngidupin perut gue yang saat ini aja gue nggak punya uang gitu loh. Jadi biasa aja, bisa nggak biasa aja. Gak usah sok-sok jadi hakim, gak usah sok-sok jadi juri untuk hidup orang lain. Biasa aja. Gua gak pernah ganggu kalian kok. Gue mau aja lihat orang terlalu kayak kayak selalu mikir bahwa oh dia kayak mikir menyulitkan dirinya untuk memikirkan orang lain, padahal orang yang dipikirkan itu aja bahagia-bahagia aja. Biasa aja, bisa kan, biasa aja. Gua nggak akan pernah ganggu hidup kalian, gua nggak akan pernah sewot-sewot sama hidup kalian. Yang penting kalian tuh juga biasa aja. Kayak cowok yang blokir gua gitu kan. Gue sih masih gue simpen sih kayak chatnya dia. Gue masih simpen gimana dulu dia kayak sosok muji-muji gue, bilang cantik banget, manis banget, imut banget. Hari itu chatnya dia, komen dia di foto yang gue upload, itu gue simpen. Suatu hari kalau gue bisa jadi orang yang istilahnya gue bisa jadi artis lah ya, tuh orang bakal gue cari. Karena kayak buat gue tuh kayak aneh banget kalau ada orang yang kayak gampang banget gitu dia ngerendahin orang, kayak gampang banget dia sebel sih gue, tapi nggak apa-apa. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sering banget dapat dibully orang, kayak direndah-rendahin sama orang. Kalau saran dari gue sih, apa yang harus lo lakuin aja, apa yang harus lo kerjakan aja. Nggak perlu denger omongan orang, nggak perlu apa kata orang. Kayak sekarang kan istilahnya pandemi corona ini, kalau gue pribadi, gue sendiri, gue tidak punya penyakit yang istilahnya bisa menjadi pemicu untuk corona itu, penyakit itu semakin berkembang di tubuh gue gitu kan. Gue nggak punya penyakit dalam, gue nggak punya penyakit bawaan. Sementara suami gue kan punya diabetes, jadi otomatis begitu terpapar COVID mungkin bisa kan langsung parah gitu. Kalau gue sebenarnya, kalau gue mau egois, gue mau istilahnya dengerin apa omongan orang-orang di sekitar gue yang selalu nanya kapan ke Bali, sini aja udah pergi, udah bisa naik pesawat, udah kesini gitu. Kalau gue mau seegois itu, gue bisa paksa suami gue untuk udah yuk kita ke Bali aja, kita cari pekerjaan aja. Tapi kan gue lebih kayak jaga gitu. Ataupun juga gue selama ini gue tidak menyusahkan siapapun. Gue tidak kayak, gue nggak punya beras, gue nggak punya nasi, terus gue datang ke rumah orang yang terlalu ngotot untuk supaya gue balik, gue bekerja itu, gue bawa piring, ayo gue mau makan, gue mau minta makan.
Kalau lu udah ngatur hidup orang, kalau kalau lu udah berani kayak menjudge hidup orang, harusnya lu tuh pikir dulu. Gue berbicara sama dia kayak gini, gue tuh ngapain sih sama dia gitu? Apakah gue kasih dia makan, apakah gue kasih dia uang gitu kan? Enggak, gue selama ini masih pakai tabungan gue sendiri, gue selama ini masih pakai biaya gue sendiri gitu, masih pakai uang tabungan gue sama suami. Terus urusannya sama kalian tuh apa gitu? Kayak terlalu banyak mengatur hidup orang sehingga kalian tuh lupa untuk ngatur hidup kalian sendiri. Goblok banget kan? Sorry, handphone jatuh karena gue nggak pakai itu, nggak pakai tripod ya. Gue cuma pakai senderan gelas diisi air, udah gitu aja. Hidup tuh kita tuh kayak cobalah belajar untuk jangan pernah ngurusin orang lain. Kalau kalian tuh istilahnya berusaha untuk ngurus hidup orang lain, kapan kalian ngurus diri kalian sendiri? Kalau kalian berusaha untuk kayak mengajari orang lain, kapan kalian sendiri akan belajar? Kalau kalian berusaha untuk menghakimi hidup orang lain, kapan kalian bisa ngoreksi hidup kalian sendiri? Nggak perlu kayak gitu. Gue sih selalu menerima pembelajaran apapun. Gue berusaha untuk menerima kayak kemarin gue pegang uang, kemarin gue bisa begini, bisa begitu. Pada saat gue tidak bisa kelola uang itu dengan baik, pada saat gue nggak bisa, istilahnya harusnya uang yang ada di tangan gue bisa lebih, bisa bertambah dengan apa yang gue usahakan, gue kerjakan semaksimal mungkin dan berhasil, dan ternyata gagal. Itu kan pembelajaran buat gue sendiri bahwa suatu hari kalau gue pegang uang, gue harus bisa mengelola uang gue dengan baik, gue harus bisa memanage keuangan gue dengan baik gitu loh. Jadi kalian tuh kayak nggak perlu jadi hakim gitu loh. Gue aja udah cukup stres mikirin hidup gue, lalu kalian dengan kasih masukan, kasih bahasa yang menurut gue tuh nggak enak banget untuk gue denger, kayak semakin bikin gue terpuruk. Itu tuh kayak nggak penting. Orang tua gue tuh awam, orang tua gue tuh cuman petani yang istilahnya mereka nggak ngerti sama semua keputusan yang anak-anaknya ambil pun mereka nggak paham gitu. Yang penting tidak menyusahkan mereka, yang penting tidak mengganggu mereka, yang penting tidak istilahnya minta lagi sama mereka. Buat mereka nggak masalah. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, kalau dari dulu orang kan selalu berpikir, kok kamu begini, kok kamu begitu, kenapa kamu nggak mau begini, kenapa kamu nggak mau begitu. Bisa aja gue waktu itu kayak gue jual diri, terus pulang ke kampung gaya-gayaan, gue bilang kayak gue punya pekerjaan yang bagus, karena memang gue punya banyak temen juga yang istilah mereka jadi jual diri terus pulang ke kampung bilangnya dapat bonus, dapat ini, dapat itu. Kalau gue tuh enggak, gue tuh kayak gue berusaha banget ngejaga kepercayaan dari orang tua gue, terutama nyokap bokap gue tuh kayak keluarga lah kan, terutama nyokap bokap gue kayak mereka tuh bodoh, mereka tuh nggak ngerti apa-apa, mereka tuh mungkin nggak nggak paham ya. Tapi gue kayak berusaha untuk ya gue bekerja dengan baik, ini penghasilan gue kasih ke kalian, gue berharap ini jadi kayak berkat
Gue berharap ini kayak berkah untuk kehidupan kalian. Gue mungkin nggak bisa kasih kalian tuh banyak, tapi gue tidak akan pernah ngasih mereka uang yang istilahnya nggak nggak halal lah ya kan, uang haram gitu kan. Ya memang sih uang tuh nggak pernah ada labelnya haram atau halal, selama itu diakui di negara itu ya itu tetap berlaku gitu. Never mind lah kan sama uang gitu. Gua nggak pernah kayak trust sama yang namanya uang halal uang haram. Mungkin saja saat ini ada uang pelacur nempel masuk di dompet gua, ada uang orang bekas judi masuk ke dompet gua, ada uang bekas nipu gitu kan. Gua nggak pernah tahu gitu kan, tapi maksud gua akan mendapatkan uang itu dengan kerja keras gua sendiri gitu. Gua tidak merugikan orang lain, gua tidak melakukan hal-hal yang nggak disukai lah gitu ya. Mungkin sekian dulu video dari gua. Intinya sih apapun keadaan, apapun kondisi, jangan pernah lupa bahwa Tuhan tuh nggak pernah tidur, bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kalian gitu. Tuhan tuh tetap ada. Hanya saja dia saat ini yang gua rasakan adalah dia sedang memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Mungkin dia stop dulu. Mungkin kebahagiaan gue yang kemarin-kemarin tuh gue nggak belajar, gue tidak mensyukuri, gue tidak juga membagikan berkat gue untuk orang yang mungkin membutuhkan. Jadi istilahnya itu Tuhan ambil dari gue, saat ini sedang Tuhan pindahkan ke tangan orang yang jauh lebih ya mungkin baik di mata Tuhan gitu kan. Tapi gue percaya pada saat gue kayak berusaha menerima ini semua dengan baik, gue belajar mengikhlaskan apapun yang udah terjadi. Gue belajar untuk kayak gue salah Tuhan, harusnya memang gue nggak begitu. Gue percaya banget Tuhan tuh akan kembalikan semua yang gue punya dulu. Tuhan akan kembalikan itu bahkan berlipat-lipat kali ganda. Jadi dalam keadaan gue yang tidak punya, dalam keadaan gue yang istilahnya saat ini bisa dikatakan susah, miskin, sengsara, gue percaya Tuhan akan kembalikan itu gitu loh sama gue. Jadi tetap aja berbuat baik, tetap aja bersyukur dengan semua yang Tuhan kasih, tetap kayak berterima kasih setiap hari. Mau bangun tidur kalian bersyukur bahwa kalian masih bangun hari ini, berarti Tuhan masih mengizinkan kalian untuk berjuang, sekalipun itu bukan berupa uang yang kalian dapatkan. Tapi aku percaya banget aku percaya banget itu semua atas dasar kehendak Tuhan, atas dasar keinginan Tuhan. Mau tidur gue berusahalah untuk pegang kitab suci kalian gitu. Yang kalau gue pribadi gue selalu pegang Alkitab, gue peluk Tuhan, kapan giliran aku gitu. Maksud aku giliran aku kapan untuk istilahnya aku bisa punya uang lagi, aku bisa bekerja lagi, aku bisa membahagiakan orang tuaku lagi. Jadi itu yang gue lakuin setiap hari gitu. Ya mungkin hari ini Tuhan belum kasih itu gitu, tapi gue percaya one day, gue nggak pernah tahu kapanpun itu pasti Tuhan kasih buat gue. Jadi buat kalian teman-teman, jangan lupa bersyukur, jangan lupa ucapkan terima kasih sama Tuhan apapun yang kalian dapatkan. Jangan lupa untuk terus berbuat baik sama siapapun, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, selama kalian diperlukan tetaplah berbuat baik dengan siapapun gitu. Dan yang keempat, jangan pernah dengarkan siapapun orang yang berbicara hal-hal yang negatif buat diri kalian gitu loh. Jadi kasih vibe ke diri kalian tuh yang positif gitu, yang baik-baik aja gitu kan. Dan yang kelima, tetaplah menjadi diri kamu sendiri gitu. Jangan pernah berpura-pura pura-pura hidup enak, pura-pura bahagia padahal ngutang, atau pura-pura hidup enak padahal orang keluarga di kampung atau di rumahnya mungkin saat itu sedang dalam keadaan tidak punya gitu. Jadi tetap jadi diri sendiri gitu loh. Apapun kondisi kalian tuh, aku percaya Tuhan tuh tidak pernah menciptakan kalian untuk selamanya menderita gitu. Ada badai, ada topan, percaya banget sehabis hujan akan ada pelangi gitu loh. Begitu juga kehidupan. Mungkin saat ini ada ujian, ada cobaan,
baik itu ujian nggak punya anak, baik itu ujian nggak punya uang, baik itu ujian suaminya bertingkah atau istrinya, baik itu ujian yang istilahnya kalian berdua sama suami istri tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang. Itu percaya banget suatu hari tuh Tuhan akan rubah semuanya gitu loh. Jadi tetap semangat, tetap semangat. Jadi buat kalian yang suka sama video aku kali ini video aku paling panjang ya. Sebenarnya ini aku kayak bikinnya random aja. Aku nggak pernah bikin video yang kayak makanan aja, nasihat aja enggak. Buat gue bikin video ini random. Jadi ada yang suka mungkin nasihat, ada yang suka mungkin makan yang aneh, yang makanan kampung, makanan deso. Itu bisa banget lihat video aku kali ini. Kalian bisa tonton, kalian bisa like, kalian bisa komen. Mungkin kira-kira konten apa yang bagus. Karena terus terang aja aku semua bikin sendiri. Mungkin saat ini aku kayak mengira-ngira aku passion aku ada di mana. Jadi kalau kalian kira-kira orang seperti aku bagusnya untuk bikin konten yang seperti apa, silakan kalian komentar gitu loh. Kalian juga bisa kayak share ini ke sosial media kalian, biar semakin banyak orang yang tahu, atau mungkin semakin banyak juga orang yang ambil hikmahnya dari video-video yang aku bikin sebelumnya maupun yang saat ini maupun yang akan datang. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye. I love you.